Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami akan menjelaskan pengertian dari bank konvensional dan juga bank syariah. Pengertian bank syariah yang pertama yang akan disampaikan oleh Bang Indra, kepadanya dipersilakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Indah Nurhasa. Saya di sini akan memberikan sambungan dari eh, pertanyaan tadi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan menyampaikan perbedaan antara bank syariah sama bank konvensional. Nah, di sini saya akan berbicara mengenai bank syariah. Nanti untuk bank konvensionalnya akan dijelaskan sama teman saya nanti setelah saya. Nah, keberadaan bank syariah ini kini semakin dikenal luas oleh masyarakat. Banyak yang merasa sistem yang diberlakukan lebih menguntungkan dibandingkan dengan bank konvensional. Perlahan, perlahan masyarakat mulai memilih untuk ke bank syariah untuk mempercayakan transaksi perbankannya. Namun, sebenarnya apa saja sih perbedaan di antara keduanya? Benarkah salah satu lebih menguntungkan atau gimana? Nanti saya coba kasih penjabarannya. Nah, secara prinsip, bank syariah ini menjalankan kegiatannya menggunakan dasar hukum Islam. Hal ini berbeda dengan bank konvensional. Bank konvensional yang berprioritas silaba di Indonesia, dasar hukum yang dipakai untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, untuk perbedaannya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Satu, dari segi akad transaksi, dari bank syariah, akad transaksi juga berpengaruh pada akad yang dipilih saat awal transaksi. Akadnya harus jelas, terus transparan, sehingga kedua belah pihak ini tahu dan kewajibannya masing-masing. Nah, beberapa akad yang biasa dipakai diantaranya, yang pertama ada murabahah. Murabahah ini adalah akad jual beli yang tentunya memenuhi syarat, yaitu adanya kesepakatan, adanya harga, dan keuntungan. Nah, jenis dan jumlah barang serta cara pembayarannya. Terus yang kedua ada musyarakah. Musyarakah ini adalah akad yang dilakukan oleh para pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada suatu usaha tertentu yang pelaksanaannya bisa ditunjuk dari salah satu mereka. Oh, jadi kalau untuk yang musyarakah ini kayak penanaman modal atau enggak investor lagi kayak gitu. Nah, itu contohnya. Untuk ada card. Akad peminjaman dana kepada nasabah dan akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. Nah, ini adalah pengertian dari card. Nah, seterusnya ada wadiah. Wadiah ini akad penitipan barang atau uang yang bertujuan menjaga keamanan dan keutuhan titipan tersebut. Terus dari segi produk investasi. Nah, ini juga yang paling banyak sekarang berkembang gitu kan. Produk investasi. Pada bank syariah ada syarat-syarat usaha yang boleh mengajukan pinjaman, yaitu harus usaha yang halal, baik produknya maupun cara pengoperasiannya. Bisa berguna untuk masyarakat serta diperkirakan akan memberikan untung sehingga bagi hasil berjalan dengan lancar. Jadi oleh karena itu usaha yang dipilih untuk dibiayai adalah usaha yang memiliki keberadaan jelas. Terus ada pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan ini pada bank syariah, pembagian keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil yang adil. Apabila mendapatkan keuntungan akan dibagi rata, begitu pula saat kerugian. Pada saat kerugian akan ditanggung bersama. Jadi sehingga pemilihan usaha pun akan sangat dijaga dan akan dicari yang sekiranya memberikan keuntungan serta aman untuk investasi. Dan seterusnya
ada pola hubungan dengan nasabah. Sementara itu pola hubungan dengan nasabah pada bank syariah adalah nasabah atau mitra yang memiliki kedudukan setara. Ada pula lembaga khusus yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini di mana tugasnya adalah memastikan transaksi-transaksi yang terjadi sesudah dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Jadi ada patokan khusus yang harus dijadikan patokan kita supaya gambaran kita untuk memilih bank syariah. Salah satunya adalah untuk bahan pertimbangan antara lain akad yang dipakai, jenis akad yang dipakai, terus kehalalan dari produk tersebut. Jadi kita harus tahu dulu produk ini halal apa enggak, apa emang memenuhi syariat Islam apa tidak. Terus sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini ya otomatis tanpa riba. Jadi kedudukannya itu sama antara si pemberi saham atau orang yang nanam saham di perusahaan kita sama yang punya perusahaan. Jadi istilahnya keuntungannya harus sama atau enggak 50-50. Nah, kayak gitu untuk pembagiannya. Kedudukan nasabah sebagai mitra kerja dan serta adanya dewan pengawas. Nah, mungkin itu aja sih perbedaan antara bank syariah. Nanti untuk perbedaan dari bank konvensional nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin cukup itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Indra atas penjelasannya. Penjelasan yang kedua yaitu pengertian dari bank konvensional yang akan dijelaskan oleh Hesti. Kepadanya dipersilakan. Pengertian bank konvensional berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Tujuan bank konvensional secara umum tujuan perbankan Indonesia adalah untuk membantu melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan ini, bank di Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik berdasarkan demokrasi ekonomi. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi dan pembangunan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan perbankan. Jadi, yang selama ini Anda mengira bahwa bank bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimal, maka Anda salah besar. Nah, fungsi bank konvensional sendiri yaitu satu, sebagai agent of trust. Apa sih itu agent of trust? Artinya yaitu aktivitas perbankan dapat berjalan dengan baik hanya jika ada kepercayaan dari masyarakat. Jika masyarakat percaya pada bank, maka mereka tidak akan ragu untuk menyetor dana mereka kepada bank tersebut. Kepercayaan masyarakat, dana yang mereka setor di bank akan selalu aman dan dapat dicairkan kapan saja. Demikian pula sebaliknya, dalam menyalurkan dana yang disetor ke masyarakat dalam bentuk pinjaman didasarkan pada kepercayaan dan hukum yang berlaku. Yang kedua, agent of development. Dalam kegiatan ekonomi ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sektor real dan sektor moneter. Keduanya saling mempengaruhi. Kegiatan bank ini untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana publik, membuka peluang bagi publik untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan kegiatan ekonomi lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan uang. Yang ketiga, agent of service. Selain mengumpulkan dan menyalurkan dana, bank juga memiliki layanan perbankan lainnya yang ditawarkan kepada masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam definisi bank di atas, layanan perbankan mencakup layanan transfer uang, pembayaran, tabungan, kartu kredit, dan lainnya. Prinsip bank konvensional. Bunga menjadi pondasi bank konvensional dalam menjalankan aktivitasnya, terlepas dari biaya administrasi lainnya. Dalam prinsip bank konvensional ada dua metode yang digunakan. Yang pertama, menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk tabungan seperti tabungan, deposito berjangka, produk pinjaman atau kredit yang diberikan berdasarkan tingkatan bunga tertentu. Yang kedua, untuk layanan bank lain, bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentasi tertentu. Sistem
penetapan biaya ini disebut berbasis biaya. Selanjutnya jenis-jenis bank akan dijelaskan oleh Kak Fadil. Nah, teman-teman, tadi sudah tahu ya pengertian dari masing-masing bank, yaitu bank syariah dan juga bank konvensional. Di sini kita akan bahas produk dari kedua bank tersebut. Yang pertama ini ada tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank kepada nasabahnya. Untuk di tabungan syariah sendiri, di sini menerapkan akad wadiah yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma titipan atau dititip. Yang kedua, tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah. Yang ketiga, tetapi bank halal memberikan hadiah atau bonus kepada nasabahnya. Kalau untuk di bank konvensional, di sini ada bunga langsung yang dijanjikan bank kepada pihak nasabah. Bunga tidak akan berubah meskipun kondisi kinerja bank sedang buruk ataupun sedang untung besar. Selanjutnya, dana tabungan bisa diambil kapanpun, baik melalui ATM maupun teller. Yang kedua, deposito. Deposito pasti sudah tidak asing ya di telinga teman-teman. Deposito adalah produk bank sejenis jasa tabungan yang pencairannya itu memakan atau waktunya yang ditentukan gitu. Misalnya 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan. Kalau di deposito syariah menggunakan akad mudharabah yang artinya tabungan dengan sistem bagi hasil atau nisbah antara nasabah dan juga bank. Yang kedua, ada tenggang waktu tertentu di mana nasabah tidak bisa menarik uang begitu saja karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi. Kalau di bank konvensional, di sini ada bunga yang akan diterapkan atau diterima oleh nasabah. Nilai bunganya tetap sehingga besaran keuntungan sudah bisa diprediksi sejak awal menaruh dana. Terus produk yang selanjutnya, di sini ada kartu kredit. Nah, kartu kredit ini disebut juga menarik uang cash dari ATM ataupun digesek tunai dari toko atau merchant yang mempunyai lembaga bank yang bersangkutan. Perbedaan kartu kredit yang di bank konvensional, ini bunga untuk kartu kreditnya dari bank konvensional besarnya 2 hingga 4%. Sistemnya bunga berbunga, yaitu membayar bunga dari jumlah total tagihan dan bunga lainnya untuk sisa tagihan yang belum terbayar. Sedangkan kalau di kartu kredit syariah, di sini memiliki 3 jenis akad, yaitu ijarah atau akad untuk iuran atau tahunan atau keanggotaan, yaitu qard, akad pemberian pinjaman untuk pengambilan tunai, dan kafalah, yaitu penjaminan transaksi. Tidak menarik biaya dari merchant. Untuk bank adanya justru ujroh atau upah atas jasa pelantara atau samsara, pemasaran atau taswik, dan penagihan tahsil aldain. Produk yang selanjutnya adalah giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau biliet giro atau pemindah bukuan. Nah, kalau di giro syariah ini, akad yang biasa digunakan atau dipakai adalah wadiah dan mudharabah, tergantung produk rekening giro itu sendiri. Kalau giro yang memakai akad wadiah adalah dana dari giro itu hanya titipan atau simpanan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kalau di giro konvensional, di sini memberlakukan bunga hingga 2% per tahun. Tergantung bank tempat rekening giro itu buat. Menggunakan beragam jenis mata uang termasuk rupiah, euro, dolar, dan lain-lain. Produk yang selanjutnya yaitu kredit modal jasa. Nah, kredit modal jasa ini adalah termasuk produk pembiayaan dari bank. Kredit modal jasa syariah yaitu menggunakan prinsip bagi hasil atau nisbah dengan akad musyarakah, mudharabah, dan murabaah, di mana sesuai dengan kebutuhan modal usaha tersebut. Sedangkan di konvensional ini berlaku bunga yang biasanya tetap plafon minimal 100 jutaan. Ada asuransi jiwa yang akan melindungi nasabahnya. Nah, demikian produk-produk dari kedua bank tersebut dan perbedaannya. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua dan teman-teman sudah bisa menentukan ingin pakai yang konvensional atau syariah.